Shalom, selamat hari Sabat kepada kita semua. Syukur dan puji kepada Tuhan oleh karena pada Sabat ini sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam penyembahan hari ke-7 dimanapun kita berada. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat pagi kepada semua yang sudah bersedia untuk menerima khutbah yang disediakan dalam masa 1 jam ini. Dan kita seperti biasa kita akan menantikan viewers yang lain, jadi boleh kita tolong share dan beritahu kepada kawan-kawan yang kita akan mulaikan khutbah ini tidak lama lagi. Dan saya juga senang untuk mengucapkan selamat belajar Alkitab. Mungkin sebelum jam 11 ini Anda telah mengikuti banyak banyak presentation daripada Hope Channel, juga daripada Seventh Adventist Mission Sabah, dari beberapa laman Facebook yang lain seperti Region 9, dan juga individu-individu daripada luar negara, Hope Channel daripada luar negara, dan Anda sudah diberkati. Namun dalam masa 1 jam ini saya senang untuk kita bersama-sama di dalam melihat kepada satu topik, dan topik ini secara live. Sebagaimana Anda melihatnya sekarang ini, sebegitu juga saya sedang menyampaikannya. Jadi ini adalah live ataupun langsung dalam talian. Jadi kita akan tunggu kawan-kawan kita, viewers yang lain, untuk bersama-sama kita dalam acara live ini, dalam khutbah live ini yang bertajuk Luka dalam Keluarga. Jadi teruskan share, beritahu bahwa kita akan bermula. Sementara itu saya akan bawa kita untuk menyanyi satu lagu yang tidak asing bagi kita, yaitu lagu yang bertajuk Jangan Pernah Menyerah. Jadi lagu ini sangat dekat dengan hati banyak orang. Dunia kita tidak menentu. Kadang-kadang langit biru, hitam. Bila nampak hitam, tidak juga mau hujan. Jadi kita ada ramalan cuaca, tetapi kita tidak pasti apakah ramalan cuaca itu benar-benar berlaku seperti yang diramalkan atau tidak. Tapi kita mempunyai satu kepastian daripada dahulu sampai sekarang. Yesus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Jadi itulah kepastian kita. Jangan pernah menyerah. Sementara kita tunggu viewers yang lain, sahabat-sahabat kita yang datang dari dalam talian ini. Mari kita sama-sama serahkan hati kita dan aku ini kepada Tuhan, bahwa janji Tuhan itu adalah pasti bagi kita. Jangan pernah menyerah. Jadi satu hal yang pasti bagi kita ialah kita perlu sadar bahwa hanya di dalam Tuhan kita ada kepastian, walaupun semuanya akan berubah. Anda dan saya akan berubah, tetapi janji Tuhan tak pernah berubah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sama-sama. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji
jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara dan saudari, kita menantikan mujizat, tetapi tahukah kita bahwa mujizat yang ada dalam kehidupan kita adalah bila kita bangun. Setiap kali kita bangun, nafas nyawa hidupku yang datang daripada Tuhan adalah menjadi mujizat yang pasti, peluang untuk menyembah Tuhan, yaitu hari ini. Jadi jangan menantikan mujizat yang luar daripada yang lain. Denyutan jantung kita adalah mujizat daripada Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita setia, kita percaya kepada Tuhan. Mujizat itu adalah Tuhan mengubah hidup Anda dan juga hidup keluarga kita. Jangan menyerah dengan apa yang ada di sekeliling kita, dengan apa yang berlaku dalam keluarga Anda. Dan kita akan lihat bagaimana Tuhan mau kita menyembuhkan luka-luka keluarga yang ada dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, Tuhan berkati kita. Dan pada saat ini saya akan jemput kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, Engkau tidak pernah menyerah terhadap manusia yang berulang kali memberontak dan membelakangi Engkau. Daripada dahulu sampai sekarang, terbukti dan ternyata kasih setiamu itu tidak terbatas, tidak dapat disangkal. Kami merasa dan kami tersentuh. Oleh sebab kasih setiamu itulah yang memungkinkan kami untuk menyembah Tuhan pada hari Sabat ini. Kalau bukan oleh karena kasih setiamu, kami adalah manusia berdosa yang sia-sia. Oleh itu Bapa, pada hari ini kami dengan rendah hati menyembah Engkau dengan penuh pengakuan dosa terhadap kelemahan kami secara pribadi, keluarga kami, dan komuniti kami, dan juga sebagai satu gereja. Ampuni kami ya Tuhan, dan biarlah Roh-Mu akan berbicara dalam hati dan pikiran kami, supaya bila kami mendengar firman-Mu dan melihat khotbah ini yang akan mengajar kami akan kasih Yesus, kami dapat dikuatkan dan dibangunkan. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu kepada kami semua yang mendengar dan melihat. Dan hanya kepada Engkau kami menyembah di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, sekali lagi saya ucapkan selamat hari Sabat. Pada hari ini kita akan melihat satu tajuk yang sangat penting, yaitu luka di dalam keluarga. Saya ingin bertanya kepada kita,
Kalau kita melihat jari yang ada pada kita. Oh, sebelum itu saya akan berikan ruang untuk Anda berinteraksi. Di mana kalau Anda melihat bahwa pernyataan atau kata-kata ini sangat senang dalam hati Anda ataupun masuk dalam pikiran Anda dan Anda tersentuh, Anda diubahkan, tolong tulis itu di dalam ruangan komen. Karena dengan menulisnya, orang lain, penonton lain akan melihat bahwa ini sesuatu yang penting yang dia boleh lihat dalam video ini. Jadi saya kembali, Anda boleh berinteraksi dan boleh mengatakan happy Sabat kepada sama satu dan yang lain. Tapi satu lagi yang saya minta adalah supaya Anda menulis kata-kata yang menyentuh di dalam hati Anda. Jadi saya kembali kepada jari. Kalau Anda melihat jari Anda sendiri sekarang, saya ingin bertanya, berapa parut yang ada pada 10 jari Anda? Jadi saya tidak boleh melihat kepada Anda sekarang ini, tetapi saya boleh melihat pada jari saya. Saya boleh melihat dan saya boleh katakan saya ada lebih kurang 6 parut atau lebih 7 parut pada jari saya. Dan ini adalah kesan daripada luka. Saya pernah mengambil serai dan saya mengambil pisau waktu itu saya masih dalam usia sekolah rendah dan saya tidak banyak kali untuk saya belum lagi belajar bagaimana untuk menjaga keselamatan bila memegang pisau. Jadi saya ambil serai dan waktu saya ambil serai dan saya potong akarnya, saya tidak sadar yang kulit ini, bahagian jari saya ini kena tepat pada pisau. Jadi saya sangka itu adalah serai. Jadi saya hiris. Bila saya potong, saya nampak bahwa jari saya sudah, kulit itu sudah lebih kurang 1 cm sudah terpotong. Jadi saya lihat banyak darah yang keluar dan kalau saya luruskan jari saya sekarang yang bagian ini, bagian jari manis ini, dia tidak boleh lurus, dia bengkok. Jadi ini kesan atau luka dan dia ada parut. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda, berapa banyak parut yang ada pada Anda, pada jari? Mungkin lain lagi pertanyaan kalau saya katakan berapa banyak parut yang ada di kepala Anda. Jadi parut adalah kesan daripada luka yang sudah berlaku. Saya terus kepada poinnya. Saya harap kita boleh lihat ini di mana pertanyaan ini straightforward. Apakah Anda, apakah saya gembira dan senang tinggal dalam rumah saya, keluarga saya hari ini? Saya ingin bertanya sekali lagi, apakah Anda gembira dan senang dalam rumah, dalam keluarga yang Anda tinggal hari ini? Kita tidak boleh jawab ini untuk satu dan yang lain. Yang boleh jawab ini adalah diri saya sendiri. Kita tahu juga bahwa dalam Alkitab, bahwa keluarga dimulahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan merestui kewujudan penciptaan Adam, lelaki dan juga perempuan Hawa. Dan Tuhan sendiri yang telah merencanakan supaya Hawa, perempuan ini, akan menjadi istri yang sepadan. Perempuan, pasangan yang sepadan kepada Adam. Tidak dapat dinafikan bahwa Tuhan senang dengan keluarga. Tidak dapat dinafikan bahwa Tuhan merestui kewujudan keluarga. Bahkan keluarga dimulahkan oleh Tuhan sebelum berdosa. Di dalam bumi, di dalam Taman Eden yang sempurna. Jadi kita nampak ini bukan satu kesilapan. Keluarga bukan accident. Keluarga bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Tetapi dia adalah dalam perancangan penciptaan Tuhan. Dan dalam kata Tuhan yang terakhir pada hari ke-6 berkata, dia melihat bahwa semuanya sungguh amat baik. Termasuklah keluarga. Gambar ini, suka atau tidak, senang atau tidak, bagi saya secara pribadi adalah, gambar ini adalah bayangan kepada ideal atau bayangan yang ideal, keadaan yang seharusnya tentang sebuah perkawinan yang sempurna. Kita lihat bunga yang indah, bunga hidup, merah, putih, biru seringkali digunakan oleh mereka yang ingin berkawin. Dan ada yang suka dengan bunga hidup, menandakan bahwa perkawinan itu adalah hidup. Suka menggunakan warna putih melambangkan kesucian. Suka melihat atau menggunakan warna merah sebagai lambang keberanian dan juga keromantikan. Semua ini terdapat di dalam pikiran kita mengenai sebuah perkawinan. Bagaimana perkawinan itu sepatutnya sempurna, sesuatu yang sangat baik.
Dengan melihat gambar ini kita tahu bahwa suami dan istri harus berdampingan, dan janji mereka adalah hanya kematian yang dapat memisahkan mereka. Mereka harus berdampingan sampai kehidupan, akhir hidup mereka. Dan ini menunjukkan tentang kesetiaan. Kita melihat jam pada gambar ini, dan jam menunjukkan betapa dalam keluarga, dalam perkawinan, keluarga ini memerlukan masa yang penting untuk bersama-sama, masa berkualiti, masa bercakap, masa untuk melakukan sesuatu, makan bersama, masa untuk berbakti bersama. Ini adalah keluarga yang ideal atau keluarga yang sepatutnya ada di dalam dunia. Kita melihat pakaian yang indah, melihat pakaian yang kemas, melambangkan keteraturan dalam keluarga yang seharusnya. Tetapi, saya ingin bertanya kepada kita, bagaimana realiti keluarga? Sama ada itu keluarga dalam lingkungan orang-orang Kristen, atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ataupun di luar orang yang beriman. Bagaimana keluarga itu dalam rumah kita masing-masing. Saya tahu ini adalah perbahasan ataupun khotbah yang sukar untuk kita cerna, sukar untuk kita perkatakan, sukar untuk dilontarkan. Tetapi ini adalah realiti kehidupan yang kita tidak boleh lari, khususnya dalam keadaan seperti ini. Kita tinggal dalam keluarga, kita bercakap bersemuka, kita duduk, kita tidur, semuanya dalam keluarga. Kita tidak dapat nafikan. Jadi bagaimana dengan keluarga kita pada hari ini? Hakikatnya yang benar adalah ini, bahwa selepas Tuhan telah mendirikan sebuah keluarga yang sempurna, setan datang dan merosakkan keluarga ini. Setan sudah berjaya merosakkan keluarga ini yang sudah dimulahkan dan diberkati oleh Tuhan. Rencana yang sempurna ini yang daripada Tuhan akhirnya telah dimusnahkan oleh setan sendiri. Bagaimana? Kita tidak perlu panjang lebarkan cerita itu, karena kita tahu mereka sudah memilih untuk beralih kepada perkataan iblis yang telah menyatakan untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat dan mengingkari perintah Tuhan. Dan apalagi yang berlaku selepas itu? Bukan sahaja hubungan sesama manusia, sesama suami dan istri sudah terjejas, sudah terpisah, saling menuduh satu dengan yang lain siapa yang salah. Bukan itu saja, tetapi dengan Tuhan. Bahwa di dalam Kejadian 3, pasal 3 menyatakan bahwa bila Tuhan bertanya, manusia di mana kamu? Adam mengatakan, Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang telah memberikan buah itu dan aku makan. Di sini Adam memberitahu bahwa Tuhan yang telah membuatkan perempuan itu ditempatkan di sisi dia. Jadi ini merusakkan hubungan Tuhan dengan manusia. Dia menuduh Tuhan yang tempatkan, dan dia menuduh perempuan, dan perempuan sekarang menuduh, dia tidak mengaku. Dia menuduh kepada benda yang lain, kepada ular yang telah menipu dia. Ini poinnya. Apa yang Tuhan telah mulahkan akan setan rosakan. Tuhan mencipta dengan sempurna alam yang baik, ciptaan yang baik, sempurna, dirosakan. Dia menciptakan keluarga manusia yang sempurna, setan rosakan. Tuhan mencipta hubungan yang baik dengan manusia, dan pada hari ke-7, hari di mana mengingati bagaimana Tuhan telah mencipta, dirosakkan. 3 perkara ini yang sudah dimulakan oleh Tuhan, penciptaan, keluarga, dan juga hubungan di antara manusia dan Tuhan, dirosakkan oleh setan. Saudara-saudari, Kain selepas Adam dan Hawa, setan tidak berhenti untuk merosakkan keluarga. Setan tidak berhenti untuk melukai keluarga Adam. Bagaimana? Kita tahu bahwa Kain mempunyai kesilapan, lalu Tuhan menegur Kain, di mana Kain mempersembahkan korban, tetapi korban Kain ini tidak diindahkan, tidak diterima oleh Tuhan. Kejadian 45 mengatakan, dan 6, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Lalu firman Tuhan menegur dia kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Kita lihat di sini, Kain dan Habel mempersembahkan korban. Tetapi bila dia melihat Kain mempunyai hati yang panas dan muram, Tuhan tidak menegur tentang persembahan Kain. Dia menegur hati Kain. Dia menegur muka Kain. Dia menasihati Kain. Dia katakan, Kain, mengapa hatimu panas? Mengapa hatimu muram? Apa yang sudah berlaku?
Dan Tuhan memberikan amaran di sini. Dia kata, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, ingat kata Tuhan, dosa sudah mengintip depan pintu. Dia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa ke atasnya. Kita lihat pattern yang sama. Apabila Adam dan Hawa berdosa, mereka bersembunyi di sebalik pokok. Tuhan mencari mereka dan bertanya. Pertanyaan digunakan oleh Tuhan. Dia tanya, di mana kamu manusia? Dalam cara yang sama, Tuhan juga bertanya kepada Kain. Dia tanya kepada Kain, Kain, kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Kenapa pertanyaan demi pertanyaan dan seterusnya dia bertanya lagi. Dan dikatakan, Tuhan katakan, kalau kau sudah buat baik, sudah tentu mukamu tidak akan muram. Tapi kalau kau sudah berbuat dosa, ingat dia kata, dosa sudah mengintip di depan pintu. Di mana? Hati. Dia akan menggoda engkau. Jadi di sini Tuhan sebenarnya menyingkap, dia membuka apa yang sebenarnya berlaku. Di mana apabila Kain marah, ini akan mengakibatkan kerusakan yang besar dalam keluarga. Jadi Tuhan step in, dia masuk dan dia campur tangan. Dia beritahu kepada Kain dan katakan, Kain, hati-hati karena apa yang ada dalam hatimu. Kalau kau layan dia, kalau kau layan perasaan marah ini, dia akan menggoda engkau dengan sangat. Kau harus berkuasa terhadap perasaanmu sekarang, terhadap pikiranmu sekarang. Tuhan beri peringatan kepada Kain untuk mengalahkan apa yang sedang dia alami. Tuhan memberikan tunjuk ajar bagaimana supaya tidak melukakan keluarganya. Tapi kita tahu apa yang berlaku. Respon Kain kepada Habel, adiknya ialah, mari kita pergi ke padang. Jadi ini adalah dialog. Lihat Kejadian 4 ayat 7 dan sekarang Kejadian 4 ayat 8. Tuhan bertanya, apa yang terjadi dengan mukamu? Kenapa hatimu panas? Respon Kain kepada nasihat Tuhan adalah tindakannya, yaitu ini. Marilah kita, kata Kain kepada Habel, mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel dan adiknya itu lalu membunuh dia. Respon Kain kepada teguran Tuhan, respon Kain kepada amaran Tuhan, respon Kain kepada nasihat Tuhan supaya tidak melukakan keluarga adalah di sebaliknya. Bahwa dia sekarang melayan godaan itu dan membunuh adiknya, dan ini melukakan lagi keluarga Adam. Di sebaliknya Kain melayan kesalahannya. Dia membiarkan dirinya dikuasai. Akhirnya dia membunuh dirinya sendiri. Walaupun tidak ada catatan dalam Alkitab mengenai setan yang bekerja, tetapi sudah tentu ini adalah rancangan utama pembunuhan itu daripada setan. Karena kalau dia sudah merancang tentang kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden, kenapa tidak setan tidak merancang untuk hal ini? Akhir sekali lagi, setan menang dalam hal ini. Itulah pembunuhan manusia yang dicatat, yang pertama yang dicatat dalam Alkitab. Kita beralih daripada keluarga Adam kepada keluarga Ayub. Yang kedua-dua ini kita fasih melihat. Tetapi poinnya adalah ini, saya ingin tekankan. Poin yang kita mau lihat adalah ini. Bahwa setan mau melukakan keluarga yang Tuhan sudah dirikan. Sekali lagi, bahwa setan, kita harus sadar, suka atau tidak, setan mau melukakan keluarga yang kita ada hari ini. Dalam Alkitab dicatat bahwa Ayub adalah saleh dan jujur. Ini dalam buku Ayub, keseluruhan buku Ayub. Dia saleh dan jujur, dan dia takut kepada Allah dan menjauhi kejahatan. Melihat kepada kriteria, kepada sifat Ayub ini, kita tahu bahwa Ayub seorang yang sangat beriman dan setia kepada Tuhan. Dan inilah sifat Ayub. Dia memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, 10 orang anak-anak semuanya. Dari sudut harta, daripada apa yang dia miliki, dia memiliki 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan dia mempunyai banyak pekerja, banyak hamba dalam jumlah yang tidak terkira, yang tidak dicatat dalam buku Ayub. Ini menunjukkan bahwa Ayub kaya raya. Dia bukan saja kaya, ingat, dia bukan saja kaya dari segi material, dari segi harta kebendaan, tetapi dia kaya sebagai seorang individu dari segi kerohanian. Dia kaya dari segi kerohanian oleh karena dia seorang yang saleh, dia seorang jujur, dia takut dengan Tuhan, dan sifatnya adalah kalau ada kejahatan dia akan jauhi kejahatan itu. Saudara-saudari, apa yang berlaku kepada Ayub ini dan keluarganya? Kita tahu bahwa iblis bertemu dengan Tuhan secara ringkas dalam cerita ini, dan
Iblis mengatakan, Tuhan mengatakan, kau lihat hambaku Ayub. Dan iblis katakan, oh tidak, saya melihat, tetapi sebenarnya dia setia, dia takut kepada Tuhan, dia menjauhi kejahatan oleh karena kau sudah berkati dia. Tetapi coba kau buka pagar yang melindungi dia. Lihat bagaimana setan ingin mencadangkan agar dia boleh melukai keluarga Ayub. Cerita Ayub bukan hanya semata-mata untuk melihat bagaimana Ayub beriman. Tetapi cerita Ayub menyingkap kepada kita atau membuka mata kita bahwa keluarga Ayub sedang dilukakan oleh setan perosak. Kita lihat di sini. Lalu Tuhan mengizinkan, dia membenarkan. Nah, segala yang dipunyai ada dalam kuasamu. Hanya jangan kau ulurkan tangannya terhadap dirinya. Tuhan bebaskan, membuka pagar kepada iblis untuk melakukan apa sahaja terhadap Ayub kecuali tubuhnya, kecuali dirinya. Jadi apa yang berlaku? Ini adalah ujian yang besar bagi Ayub. Apa yang berlaku adalah 500 pasang lembu itu dirampas oleh orang Shiba. Dan hamba yang menjaga lembu ini habis dibunuh. 7.000 kambing domba yang dia miliki sekarang disambar api dari langit. Bayangkan berapa banyak api, berapa banyak guntur, kilat waktu siang hari harus memusnahkan 7.000 ekor kambing domba. Bagaimana ini sesuatu yang luar biasa, yang jarang-jarang berlaku, tetapi berlaku pada waktu itu, dan hamba-hamba yang menjaga kambing domba Ayub ini mati juga disambar kilat. Dan setiap peristiwa ini ada seorang yang terlepas dan memberi laporan kepada Ayub. 3.000 unta dirampas oleh orang Kasdim. Ini berlaku menurut catatan Alkitab, dia berlaku dalam masa 1 hari. Ini adalah kerusakan yang sangat teruk dalam kehidupan Ayub, dalam keluarganya. Anak-anaknya Ayub, sewaktu mereka adakan pertemuan dalam rumah anak pertama, anak sulung, abang tua, tiba-tiba angin yang kuat dan membuatkan rumah ini runtuh dan menindih semua anak-anak Ayub. 10 orangnya musnah, mati. Saudara-saudari, 1 hari kemusnahan yang begitu banyak. Kamu boleh bayangkan bagaimana luka yang ada dalam kehidupan Ayub? Boleh kita bayangkan bagaimana luka yang ada dalam hati Ayub? Anda boleh bayangkan bagaimana Ayub sangat-sangat tertekan dan sangat-sangat mempunyai banyak pertanyaan dalam kehidupan dia. Kenapa dalam masa 1 hari? Apa yang menarik dalam hal ini juga ialah satu persatu daripada lembu datang kepada Ayub. Satu-satu hamba datang kepada Ayub dan menyatakan, Ayub, aku terlepas daripada serangan orang Sheba dan hanya aku. Belum pun dia sempat menyelesaikan report ini, laporan ini tentang kerampasan orang Sheba. Belum sampai habis, satu lagi hamba Ayub datang dan memberi report bahwa 7.000 kambing itu disambar api langit. Dan belum sempat dia menyelesaikan cerita itu, satu lagi datang hamba memberi laporan 3.000 unta ini sudah dirampas oleh orang Kasdim dan hamba-hamba dibunuh. Belum pun sempat dia habis, satu lagi berita datang daripada hamba Ayub mengatakan anak-anak dia sudah habis lenyap, mati. Saudara dan saudari, lihat bagaimana pekerjaan setan ini hendak melukakan keluarga. Tetapi kita tahu bahwa introduction ataupun pengenalan kepada Ayub dalam Ayub 1 adalah dia seorang yang saleh, jujur, takut kepada Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dan kita tahu orang seperti apa Ayub ini. Maka berdirilah Ayub, dia mengoyakkan jubahnya, dia mencukur kepalanya, dan dia sujud dan dia menyembah. Kenapa dia lakukan ini? Dia sangat-sangat pedih hati. Dia menyesal. Dia ingin bertanya kepada Tuhan, apa yang sudah berlaku? Tetapi dalam sepanjang cerita Ayub, at least dalam bab pertama, kedua ini, kita tidak nampak ada jawaban daripada Tuhan. Tetapi dengan pengakuan Ayub sendiri, dia kata, telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di tengah-tengah luka keluarga ini, di tengah-tengah kehancuran, di tengah-tengah laporan yang diterima, mulutnya memuji nama Tuhan.
Saudara-saudari, mampukah kita apabila kita ada luka dalam keluarga, sama ada itu akibat daripada serangan luar ataupun serangan dalaman, atau kelemahan kita sendiri, mampukah kita masih memanggil dan memuji nama Tuhan? Dalam semuanya ini, Alkitab Ayub mengatakan, mencatatkan, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini adalah kekuatan Ayub. Tetapi ingat, ini adalah wave pertama. Ini adalah gelombang pertama untuk serangan setan. Dia kembali kepada Tuhan dan mereka bercakap, bercerita. Dan Tuhan mengatakan apa yang sudah berlaku. Dan kelihatannya Ayub masih setia. Dan sekali lagi iblis mengatakan, Tuhan, Engkau masih melindungi dia, tubuh dia. Coba kau lepaskan, buka perlindunganmu terhadap dirinya. Ini second wave dia minta. Ini adalah gelombang kedua, gelombang serangan yang kedua yang setan mau datangkan, luka yang kedua yang dia mau datangkan kepada Ayub. Lalu dia katakan, Tuhan katakan kepadanya, nah, sekarang Ayub ada dalam kuasamu, tapi jangan kau bunuh dia. Sayangkan nyawa, karena nyawa adalah dalam pegangan Tuhan. Tuhan tidak izinkan Ayub untuk mati di tangan iblis. Tidak. Tuhan memelihara Ayub. Kemudian iblis pergi daripada Tuhan. Lalu sekarang untuk second wave, dia menimpahkan Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Saudara-saudari, semua sudah musnah. Sekarang kesehatan Ayub belum musnah. Setan datang untuk gelombang yang kedua, serangan yang kedua, melukakan keluarga Ayub. Dan sekarang dia serang kesehatan Ayub. Apabila 3 sahabat Ayub dalam pasal ataupun di dalam bab yang berikutnya, kita tahu 3 sahabat Ayub datang dan mereka melihat Ayub dan mereka hampir-hampir tidak kenal siapa Ayub. Karena dia dipenuhi dengan kudis, dipenuhi dengan penyakit. Sehingga dia mengambil tembikar yang pecah dan dia menggaru-garu luka-luka yang ada di tubuhnya. Saudara dan saudari, bagaimana Ayub dapat bertahan apabila setan datang dan bekerja untuk memusnahkan keluarganya. Setan terus bekerja. Tidak cukup dengan kesehatan tubuhnya. Sekarang melalui istrinya, setan bekerja untuk memusnahkan mental, kekuatan minda Ayub. Dia katakan, istrinya berkata kepada dia, Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub kehilangan harta. Ayub kehilangan anak-anak. Dan sekarang istrinya bukan pula mendorong menyokong dia. Bukan pula mendorong dia untuk berdoa kepada Tuhan. Tetapi sekarang membawa dia jauh daripada Tuhan. Bahkan mengutuk Tuhan. Menuduh Tuhan. Lihat bagaimana setan terus bekerja. Menghancurkan keluarga Ayub. Dan berapa di antara kita yang merasakan persamaan di mana kita tahu bahwa ini adalah pekerjaan setan untuk menghancurkan keluarga kita. Berapa di antara kita yang tahu dan atau yang sudah melalui apa yang sudah dialami oleh Ayub, yaitu setan sedang menghancurkan keluarga kita. Sekali lagi Ayub menangkis perkataan istrinya sendiri dengan mengatakan, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Di sini setan kalah. Setan kalah apabila Ayub menyatakan penyerahannya kepada Tuhan dengan mengatakan perempuan ini, istrinya, sedang memperkatakan sesuatu yang tidak patut. Dia tidak dapat membuat Ayub untuk menyalahkan atau meninggalkan Tuhan. Setan tidak dapat membuatkan Ayub untuk meninggalkan Tuhan. Karena Ayub selalu dan akur kepada Tuhan yang adalah pemilik harta, anak, dan juga pemilik kepada kesehatannya.
Oleh itu, dua cerita ini, mari kita pergi kepada isi penting di sini. Setan mengambil kesempatan atas kesalahan yang kita lakukan untuk memusnahkan keluarga. Kita nampak Kain melakukan satu kesilapan, Hawa Adam melakukan satu kesilapan. Dan daripada kesilapan ini, setan belajar supaya kesilapan ini akan diperkembangkan lagi dan dia akan melukakan dan memusnahkan keluarga. Straight to the point, luka dalam keluarga mungkin dalam bentuk perkataan. Ada perkataan-perkataan yang sensitif. Ada perkataan-perkataan yang harus tidak kita ucapkan kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada saudara mara, yang akan melukakan mereka. Ada yang mengatakan bahwa luka pada tubuh senang untuk sembuh, tetapi perkataan yang melukakan hati sukar untuk dilupakan dan sukar untuk sembuh. Kemungkinan luka dalam keluarga itu oleh karena kita berselisihan pendapat. Di mana pendapat itu mungkin seseorang itu, kita sama ada ketua keluarga atau bukan, kita bersikap diktator ataupun bersikap tegas, terlalu tegas, sehingga hanya kita yang mau didengar. Kita tidak mau mendengar nasihat ataupun pandangan istri, istri tidak mau mendengar nasihat daripada suami, ataupun suami tidak mau mendengar nasihat anak-anak yang sudah besar dan boleh berpikir dan boleh memberikan pandangan, tidak mau mempertimbangkan sesuatu dalam keluarga, dan itu boleh menjadi luka. Kesilapan kita akan dilihat oleh iblis, dikaji oleh iblis, supaya keluarga kita akan jadi luka. Kita tidak mau menerima ahli keluarga kita. Juga dengan pilihan cita rasa yang berbeza, di mana istri mau ini, suami mau ini, anak-anak mau ini, dan ini menjadi satu pertengkaran, dan pertengkaran ini menjadi satu luka di dalam kehidupan keluarga. Kemungkinan dalam kalangan anak-anak juga adalah tentang makanan. Makanan di mana anak-anak selalu berebut-rebut. Hal ini remeh, tetapi sebenarnya dia mempunyai satu kesan yang besar kepada anak-anak apabila ibu bapak melihat dan coba untuk menghakimi ataupun coba untuk menyelesaikan perkara itu, sehingga terdapatnya apa yang kita panggil sebagai favoritism, yaitu sikap pilih kasih. Saudara-saudari, harta juga boleh menyebabkan luka dalam keluarga. Banyak keluarga yang porak-poranda, yang terpisah, yang bergaduh hanya karena waris harta, hanya karena berebut-rebut dengan khususnya tanah. Tidak ada perbincangan yang baik boleh dilakukan, tetapi ini akan menyebabkan luka yang parah. Juga dengan keuangan, baru-baru ini saya membaca apa yang berlaku di India, di mana seorang ibu bertindak untuk membuang semua anak-anaknya yang berusia 12 tahun ke bawah, 5 orang. Semuanya dia dibawa 12 tahun ke bawah. Dia membuang anak-anak ini di sungai Ganges, India. Dan selepas dia membuang semua anak-anak ini di sungai Ganges, India, dia sendiri terjun ke sungai dengan berpikiran hendak membunuh diri. Tetapi apa yang berlaku ialah dia berubah pikiran sehingga ibu ini berenang ke tepian, ke tepi sungai, dan dia terselamat dan ditangkap oleh polis. Tetapi 5 anak-anak ini, anak-anaknya sudah mati lemas di sungai. Kenapa? Hasil daripada siasatan. Karena luka dalam keluarga, yaitu suami yang sudah dalam perintah kawalan pergerakan di India juga lockdown, tertekan, suami tertekan, tidak ada kerja dan meminta uang daripada istri, dan istri ini tertekan dan mungkin tidak melihat ada lagi harapan untuk terus hidup, melihat kepada situasi ini, maka dia bertindak sedemikian hanya karena ada luka dalam keluarga yang tidak dapat diselesaikan. Karena keuangan, emosi, ini salah satu yang sangat-sangat melukakan, yaitu ada prasangka, ada kecemburuan yang tidak dijelaskan di antara hubungan suami dan istri, di antara pasangan. Ada prasangka anak-anak kepada ibu, kepada bapak, oleh karena kurangnya komunikasi, kurangnya perkongsian, kurangnya hubungan satu dengan yang lain. Jadi kita nampak ini
Semua ini kita tidak dapat bahaskan satu-satu, tetapi saya hanya inginkan highlight beberapa perkara yang saya sudah senaraikan di sini. Bagaimana ini boleh melukakan keluarga. Dan satu. Ini harus kita ingat, bahwa orang yang ketiga dalam hubungan suami istri, ini sukar untuk diperkatakan, tetapi kita harus katakan, orang yang ketiga dalam hubungan suami istri dan juga dalam keluarga, sangat-sangat melukakan. Kita tahu apa yang berlaku kepada Hagar, yaitu istri kedua yang diberi oleh Sarah kepada Abraham. Abraham dan Sarah tidak dapat menantikan janji Tuhan tentang anak lelaki yang sudah dijanjikan, keturunan. Karena mereka sudah usia sangat tua, sudah putus haid Sarah. Lalu Sarah bertindak dengan rancangannya sendiri, ingin membantu Tuhan supaya mendapatkan keturunan untuk Abraham. Tetapi apa yang berlaku apabila Hagar mendapat anak, Sarah merasa dia diperolokkan. Dia dipandang rendah oleh hambanya sendiri, yaitu Hagar. Kenapa? Orang tiga dalam keluarga. Di dalam perjanjian lama, poligami kita boleh lihat. Tetapi poligami ini tidak bermaksud bahwa Tuhan bersetuju. Tuhan sudah menetapkan satu set ataupun satu perintah, satu ideal, keluarga yang adil sejak Taman Eden. Yaitu lelaki dan perempuan seumur sehidup mereka akan bersama-sama sehingga kematian dalam dunia yang berdosa ini. Tetapi oleh karena sifat manusia, oleh karena keinginan yang tidak terkawal, oleh karena mengingkari perintah Tuhan, maka poligami boleh berlaku. Jadi kita harus akui bersama-sama bahwa orang ketiga ini boleh melukakan anak-anak, boleh melukakan istri atau suami dalam rumah tangga. Apabila semua ini berlaku, saudara, setan atau dosa sudah mengintip di depan pintu. Saya gunakan kata Tuhan kepada Kain. Setan ataupun dosa sudah mengintip di depan pintu dan bersedia untuk menguasai orang, menguasai kita. Setan bersedia untuk mengambil kesempatan supaya apa yang sudah kita lakukan ini akan menjadi lebih parah. Hari ini terlalu banyak keluarga yang rusak. Sangat banyak keluarga yang rusak. Kita tidak perlu ambil statistik, tetapi kita hanya pergi kepada keluarga kita sendiri. Bagaimana dengan perkataan? Kita kaji sendiri perkataan kita. Kita kaji bagaimana kita memberi respon kepada anak-anak dan keluarga. Bagaimana kita berhubungan satu dengan yang lain. Bagaimana kita memperlakukan satu dengan yang lain. Bagaimana kita memberikan kuasa yang seimbang kepada istri dan juga anak-anak. Memberikan kelonggaran, menerima pendapat mereka. Bagaimana sudah kita bertindak dalam hal seperti ini. Kita tahu kenapa keluarga rusak. Banyak keluarga yang rusak hari ini. Oleh karena misi setan dalam dunia adalah merosakkan apa yang Tuhan sudah mulakan. Saya ulang kembali. Misi setan adalah dia merosakkan apa yang sudah Tuhan mulakan dalam dunia yang sempurna. Dia rosakkan alam ciptaan yang sempurna. Dia rosakkan alam manusia, keluarga manusia, Adam dan Hawa. Dia rosakkan hubungan antara Tuhan dan manusia yang pada mulanya baik. Dan dalam hubungan manusia dan Tuhan ini merujuk juga kepada hari ketujuh, hari Syabat, hari perhentian yang Tuhan sudah tentukan, hari ketujuh. Dia rosakkan Sabat hari ini dan ada Sabat kepalsuan. Karena ini adalah misi setan. Kalau dia boleh rosakkan keluarga, dari mana keluarga itu ada, di rumah itu, dia tidak perlu pergi ke gereja untuk merosakkan ibadah di gereja. Karena ibadah dalam rumah kalau sudah dirosakkan, kebaktian dalam rumah kalau itu tidak dijalankan, kebaktian di dalam rumah, kasih Yesus tidak dipraktikkan dalam rumah, sudah cukup merosakkan gereja secara amnya. Bayangkan kalau kita masih pergi ke gereja pada hari ini. Dan pada awal pagi itu kita sibuk dan ini, dan anak-anak seolah-olah tidak memberikan kerjasama, dan ibu sibuk, bapak sibuk, dan masing-masing mengejar masa untuk pergi ke gereja, dan akhirnya pertengkaran berlaku. Pertengkaran berlaku pada pagi Sabat ini, Sabat itu, dan
Hati tidak senang lagi untuk datang ke gereja. Sampai di gereja semua muka muram, hati tidak tenang. Sebelum pergi ke gereja, kalaulah ada pertengkaran sepanjang minggu itu, kalaulah ada persengketaan yang belum diselesaikan, ada luka yang belum dibalut, yang belum disapu dengan ubat, berkumpullah sebagai satu keluarga dan kaji selidik, apakah kita boleh menyembah Tuhan sebagai satu keluarga dengan keadaan seperti ini. Dirikan mezbah dalam rumah kita, meminta supaya Tuhan mengampuni keluarga kita yang sudah bertengkar, dan barulah kita datang ke gereja dengan hati yang senang, muka yang ceria, penuh dengan pengharapan bahwa Tuhan sudah memperbaiki keluarga kita yang rusak. Berjaga-jaga, setan menggunakan semua kekuatan yang dia miliki untuk memusnahkan keluarga, terutamanya kepada mereka yang tulus setia kepada Tuhan. Ya, banyak keluarga yang musnah, tetapi usaha setan adalah dia akan mencari keluarga yang setia kepada Tuhan seperti Ayub untuk menjatuhkan mereka, untuk memusnahkan. Oleh karena dengan memusnahkan satu keluarga yang setia kepada Tuhan, dia dapat memusnahkan satu surga kecil yang dapat dilihat di dunia yang penuh dengan dosa ini. Itulah kenapa kita harus berjaga-jaga. Seperti Ayub, setan menggunakan semua tenaga dia untuk memusnahkan Ayub. Berapa banyak kuasa iblis yang dia gunakan untuk memusnahkan kambing, domba, unta, lembu dan anakannya. Berapa banyak kuasa. Berapa banyak kuasa yang dia harus gerakkan untuk memusnahkan kehidupan Ayub. Kalau kita nampak dan boleh kaji berapa banyak kuasa itu, tidakkah kuasa yang sama dapat memusnahkan kehidupan keluarga kita, dapat melukakan dengan parah keluarga kehidupan kita. Kalau setan mengarahkan semua tenaganya untuk memusnahkan dan melukakan keluarga Ayub yang hanya satu keluarga, apakah tidak pada hari ini dia akan mengerahkan semua kuasa, semua tenaganya untuk diarahkan kepada umat Tuhan agar jatuh dan tidak lagi percaya kepada Tuhan? Berapa banyak istri Ayub yang dia harus timbulkan dalam keluarga supaya menghasut mereka yang setia dalam keluarga untuk tidak lagi setia kepada Tuhan dan berpaling daripada Tuhan dan mengutuk Tuhan. Berapa banyak yang harus setan gunakan? Dia sedang mengadakan peperangan yang besar di antara keluarga Tuhan, keluarga yang setia kepada Tuhan. Dan juga dia mau supaya Yesus tidak boleh hadir dalam keluarga itu. Inilah yang harus kita perhatikan. Setan adalah musuh keluarga. Lihat, sedarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara-saudari, iblis digambarkan sebagai seekor singa. Dan seekor singa ini tugasnya dia mengelilingi dan dia selalu mengaum-ngaum. Kenapa dengan ngauman? Kenapa dengan suara? Suara singa ini. Karena suara singa ini boleh kita lihat dan bayangkan bagaimana semua masalah, semua godaan, pencobaan datang kepada kita. Dan kalau pencobaan itu, ngauman singa itu, ngauman iblis ini dapat menggegarkan benteng pertahanan iman kita dan meruntuhkan benteng pertahanan kita, dia akan masuk dan menelan orang-orang yang dapat dia telan. Artinya ini bukan orang yang lemah yang setan ingin jatuhkan. Ini adalah orang-orang yang seperti Ayub, yang saleh, jujur, takut kepada Tuhan dan menjauhi kejahatan. Inilah yang setan sedang kelilingi. Karena dia keliling-keliling mencari peluang dan matanya tidak pernah berhenti untuk mencari kelemahan. Dan apabila ngaumannya ini benar-benar kena pada waktunya dan menggegarkan dan merobohkan benteng iman, dan kita terdedah kepada bahaya, keluarga itu akan ditelan oleh iblis. Mari kita lihat apa yang ditulis oleh tulisan Roh Nubuat dalam Review and Herald. Bercakaplah tentang iman dan harapan ketika setan berkata, seperti yang dilakukan oleh istri Ayub, kutuklah Tuhan dan mati.
Sekiranya Anda mempercayai Tuhan, Anda akan melihat lebih banyak alasan untuk mempercayai Dia. Semasa Anda bercakap tentang kebaikan Tuhan, Anda akan melihat lebih banyak cintanya untuk diperkatakan. Jadi di sini kita diberitahu bahwa kita harus lebih banyak bercakap tentang iman, tentang pengharapan. Oleh karena setan akan timbul dalam kehidupan kita dan memasukkan kata-kata istri Ayub yang mengatakan, kutuk Tuhanmu dan matilah. Bila ini timbul dalam pikiran kita, dalam keluarga kita, yang perlu kita buat adalah, mari kita sebagai satu keluarga berbincang tentang iman, bercakap tentang pengharapan, bercakap tentang bagaimana kita mempercayai Tuhan, berbincang dan mengimbas kembali bagaimana Tuhan sudah menjaga dan memimpin kita di masa sukar yang lalu, dan sekarang kita berada di titik kehidupan ini. Dan kalau kita menghadapi sekali lagi kesusahan dari sudut ekonomi, kesehatan, bahaya, dan cabaran sebagainya, apapun yang kita mau katakan hari ini, kita percaya kepada Tuhan, kita bercakap tentang kebaikan dan kesetiaannya, maka lebih banyaklah alasan kita untuk lebih dan terus mempercayai Dia. Kalau kita bercakap tentang kebaikan Tuhan daripada Alkitab, apa yang Dia sudah buat kepada umat-umatnya dalam Alkitab, apa yang Dia sudah buat dalam kehidupan kita, apa yang sudah kita lihat daripada kesaksian yang kita dengar, daripada laporan mission, daripada khutbah kesaksian yang kita dengar di sekeliling kita, daripada jiran kita, anggota gereja, teman seiman kita. Kalau kita bercakap tentang itu, maka kita diarahkan untuk lebih banyak untuk bercakap tentang cinta Tuhan. Jadi kita perlu melakukan hal ini untuk menyembuhkan luka yang ada dalam keluarga kita. Sekiranya Anda mempercayai Tuhan, pencobaan akan selalu membuktikan berkat. Dan iman Anda akan muncul lebih terang, lebih kuat, lebih murni. Setan selalu berusaha menekan jiwa menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Dan oleh itu kita harus mendidik pikiran untuk mempercayai Dia. Jadi kita sekarang menerima Tuhan, tetapi lihat perkataan kuning itu. Kalau kuning di tempat kamu, pada screen Anda. Di mana pada penghujung ayat ini dia katakan, kita harus mendidik pikiran untuk mempercayai Tuhan. Dan ini adalah tugas kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, pencobaan yang datang kepada kita membuktikan itu adalah satu berkat. Dalam kata lain, dia adalah batu lonjakan. Dia adalah stepping stone untuk kita lebih mempercayai Tuhan. Dan apabila kita melihat pencobaan itu adalah stepping stone, batu lonjakan, di mana bila kita sampai kepada pencobaan, kita melihat ini dan mempercayai Tuhan, maka iman kita dikatakan sini akan lebih terang, lebih kuat, lebih murni. Dan setan yang berusaha untuk menekan jiwa kita tidak akan ada daya terhadap kehidupan kita. Tapi hal yang perlu kita buat untuk menyembuhkan luka dalam keluarga kita, untuk membuatkan segala yang berlaku dalam keluarga kita ini dapat sembuh, adalah didik pikiran kita, didik pikiran keluarga kita untuk terus mempercayai Tuhan. Kalau bukan Tuhan, Salomo mengaku, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia. Jadi kita boleh guna apapun strategi duniawi, pengetahuan pribadi yang kita ada untuk melengkapkan keluarga kita. Tetapi kalau kita tidak mencampurkan, menjemput secara khusus kehadiran Tuhan dalam keluarga kita, yang kita bina itu sia-sia. Salomo adalah raja yang kaya raya. Dia sudah menyimpan banyak emas. Dia menyimpan banyak harta benda. Dia mempunyai pengetahuan yang dalam dan tinggi dan lebar. Raja-raja datang kepada dia dengan hadiah-hadiah yang mahal. Ratu-ratu datang kepada dia. Bahkan dia juga mempunyai banyak sekali hubungan istri dan juga gundik. Dia tahu tentang hal ini, tetapi dia kata semua ini dalam pengkhotbah adalah sia-sia. Dan sekarang dia simpulkan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, membangun keluarga, ini sia-sia. Kita boleh bangun rumah, kita boleh bangun keluarga, tetapi kalau Tuhan tidak hadir, semua ini sia-sia. Jadi saudara-saudari,
saya ingin dalam bahagian terakhir ini, saya ingin tinggalkan kepada kita satu cara bagaimana kita menyembuhkan luka ini supaya dia jangan menjadi parah. M, akui dosa kita, mengakui dosa. E, ampuni satu dengan yang lain. E, akuilah Allah itu penyembuh. Dan F, firman adalah kekuatan keluarga kita. M, E, F, maaf adalah penyembuh kepada luka dalam keluarga kita. Mari kita lihat secara ringkas satu persatu. M, kita harus akui bahwa keluarga kita lemah. Kita harus merendahkan diri dan memberitahu kepada Tuhan bahwa kita ini berdosa. Karena dalam Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya secara pribadi sangat percaya kepada firman Tuhan yang khusus ini. Dimana kalau kita mau sembuh daripada penyakit, bukan saja penyakit fisikal, tetapi mau sembuh karena keluarga kita sudah luka, kita harus saling. Saling adalah memberi dan menerima. Saya mengaku dosa saya, dan kamu memaafkan, dan kamu juga mengaku dosa kamu terhadap saya. Kalau ini boleh dilakukan dalam keluarga setiap hari. Setiap hari kita mengkaji kehidupan kita secara keluarga. Dan kita senang untuk mengakui saya sudah bersalah hari ini. Saya meminta maaf. Akui ini. Janji Tuhan, kamu akan sembuh. Dia kata kalau kamu mengakui dosa dan saling mendoakan, kamu sembuh. Luka dalam keluarga, kalau kita akui dosa kita, perbuatan salah yang sudah kita buat, kita akan sembuh. Ampuni. Kita boleh mengakui dosa, tetapi kalau individu itu dalam keluarga kita tidak mempunyai sifat untuk mengampuni, maka pengakuan itu sudah gagal. Kita boleh mengakui dosa kita depan Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak mengampuni dosa kita, maka pengakuan kita itu gagal. Di sini tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi saudara-saudari, luka dalam keluarga jangan dibiarkan parah. Biarlah ada kata untuk mengakui dosa. Dan biarlah ada sifat untuk mau mengampuni. Yang kedua adalah akui Allah sebagai penyembuh yang ajaib. Daud sendiri mengatakan, kataku, Tuhan kasihani aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku sudah berdosa. Tahukah kita kenapa keluarga kita ini luka parah? Salah satu sebabnya adalah karena kita belum mengakui bahwa Tuhan atau Allah itu adalah penyembuh keluarga kita. Seringkali bila kita mempunyai masalah dalam keluarga, kita akan teringat counselor. Kita akan teringat siapa individu yang boleh jadi orang tengah. Seringkali kita hendak ke mahkamah. Seringkali kita hendak mencari pendeta, mencari penasihat. Itu semua tidak salah. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita mengaku kepada pimpinan Tuhan yang telah memulahkan dan mendirikan keluarga, kenapa kita tidak mengaku Dia dan datang kepada Dia, meminta Dia untuk menyembuhkan keluarga kita? Jadi untuk yang ketiga ini, selain daripada kita mengaku, kita ampuni dan kita melihat Allah, ketiga ini adalah kita melihat Allah sebagai penyembuh. Marilah kita mengarahkan keluarga kita. Dalam apapun keadaan keluarga kita hari ini. Sama ada dia sudah parah, atau sedang parah, atau sedang banyak cabaran, banyak yang harus ditempuhi. Ingat, Allah penyembuh ajaib. Dan yang terakhir, semua kita boleh lakukan, mengakui, ampuni, dan juga kita boleh mengakui Allah sebagai penyembuh ajaib. Tetapi kita perlu makanan yang menyembuhkan
dalam keluarga kita. Dan makanan itu bukan roti, tetapi firman Tuhan yang hidup. Ibrani 4:12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, di sini kita diberitahu bahwa firman Allah ini lebih tajam. Dia hidup dan dia kuat. Lebih tajam daripada apa? Pedang yang bermata dua. Di sebelah tajam, di sebelah belakang pun tajam. Dan ini adalah pedang pahlawan. Dia hayun sebelah kiri, dia hayun sebelah kanan. Kedua-duanya akan memisahkan. Dan satu lagi yang dikatakan di sini tentang firman adalah dia akan menusuk amat dalam. Boleh pisah badan dan nyawa, jiwa dan roh. Sebenarnya ini tidak boleh dipisahkan. Kalau badan berpisah dengan nyawa, kita akan mati. Dan kalau sendi dan juga sumsum yang isi tulang itu dipisahkan. Ini adalah kata kiasan untuk kata bayangan kepada kita bahwa ini seharusnya tidak dipisahkan. Jadi apa yang tidak dapat dipisahkan boleh dilakukan oleh firman. Dalam kata yang lain, keluarga perlukan pembedahan. Keluarga yang luka parah, yang cedera sangat teruk, perlukan pembedahan semula dengan firman Allah supaya dia dapat diperbetulkan. Timotius juga mengatakan bahwa semua tulisan yang dihilangkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelekuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dan inilah yang akan membuatkan luka dalam keluarga akan sembuh. Saudara-saudari, 4 perkara. Maaf. M. Mengakui dosa. E. Ampuni. E. Allah sebagai penyembuh ajaib. Dan F. Firman sebagai kekuatan kepada keluarga yang sedang rosak. Beberapa slide lagi. Penginjilan, dalam buku Penginjilan, muka surat 499. Menasihatkan kepada kita, untuk kita sembuh, kita harus mulakan ini. Berkumpullah dengan anak-anak kamu dalam kebaktian Tuhan. Membaca firman, sabda Tuhan. Dan menyanyi, memujinya bagi pagi dan petang. Ajarlah mereka menghafal hukum Tuhan. Saudara-saudari, tidak ada cara yang lain. Tidak ada rahasia yang lain. Selain daripada ini yang kita lakukan untuk memulahkan penyembuhan keluarga kita yang sudah luka. Saya ingin menyatakan sesuatu. Kita sudah menonton banyak live dan sebagainya. Tapi saya ingin bertanya kepada kita. Sebelum kita menonton, sebelum kita menyaksikan sesuatu presentation atau satu khotbah dan sebagainya, apakah Anda dan keluarga hari ini sudah berkumpul bersama-sama, berbakti kepada Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, berpikir tentang Tuhan? Apakah Anda sudah melakukannya itu? Jangan kita take for granted, ambil dengan sambil lewat, di mana karena ada live, maka kebaktian tanpa live tidak diperlukan lagi. Tidak. Mari kita back to basic. Kembali kepada apa yang diajarkan. Bahwa kita perlu mempunyai hubungan dengan anak-anak dalam kebaktian. Suami dan istri perlu menunjukkan kepada anak-anak bahwa mereka belajar sabda Tuhan. Menyanyi dan memuji, menghafal hukum Tuhan. Janji untuk akhir zaman. Muka surat 16, Allah tinggal dalam setiap rumah kediaman. Dia mendengar setiap perkataan yang diucapkan. Mendengar setiap doa yang dilayangkan. Merasahi kesedihan, kekecewaan setiap jiwa. Memperhatikan layanan yang diberikan kepada bapak, ibu, saudara perempuan, teman, dan jiran, dan juga anak-anak. Tuhan hadir dalam rumah kita. Dia akan mendengar semua yang kita perkatakan. Dia akan melihat bagaimana kita berinteraksi dan memperlakukan satu dengan yang lain. Dia melihat bagaimana kita merendahkan diri di depan Dia. Ini janji Tuhan. Dia mau tinggal dalam rumah kita. Dan Dia, satu lagi yang penting di sini, Dia mengambil berat, sangat mengambil berat tentang keperluan kita. Dan cinta dan belas kasihan serta anugerah terus-menerus mengalir untuk memuaskan keperluan kita. Dalam penjagaan Tuhan kita boleh berehat dengan selamat. Saudara-saudari, satu-satunya yang membuatkan
keluarga kita boleh sembuh daripada luka-luka yang ada selama ini adalah dengan kehadiran Yesus Kristus. Dia mengambil berat terhadap apa yang keluarga sudah hadapi. Dia mengambil berat sama ada keluarga ini mempunyai keperluan yang cukup atau tidak. Dia mengambil berat terhadap apakah keluarga ini perlukan cinta dan belas kasihan dan kasih karunia daripadanya. Dan ini dia akan terus alirkan dalam keluarga supaya kita berbahagia dan supaya kita benar-benar merasakan kasih Tuhan. Saudara-saudari, terakhir, jemput Kristus tinggal bersama dengan keluarga Anda. Mari kita mengambil keputusan hari ini supaya Kristus tinggal dalam rumah kita. Untuk Yesus tinggal dalam rumah kita, kita harus adakan kebaktian keluarga. Kita harus berdoa. Kita harus mengakui kesalahan kita. Kita harus mengampuni satu dengan yang lain. Kita harus terima bahwa Allah itu penyembuh ajaib. Kita harus mengambil firman sebagai makanan rohani kepada keluarga. Dengan kesadaran bahwa iblis tidak putus-putus menghancurkan kebahagiaan keluarga kita. Di mana keluarga Anda hari ini? Berapa banyak sudah kemusnahan yang setan sudah lakukan dalam kehidupan keluarga Anda? Apakah kita tergoda untuk melakukan dan melukakan keluarga kita? Ya, kita tidak boleh menjadi keluarga yang sempurna dengan usaha kita. Tetapi kehadiran Yesus akan memungkinkan bahwa keluarga kita ini akan menjadi surga kecil dalam rumah di dunia ini. Bapa, ini permintaan kita, Bapa di surga, biarlah dengan kasih dan juga rahmat daripada Yesus Kristus dan pimpinan daripada rohnya akan menyembuhkan keluarga kita yang sudah luka. Dengan harapan yang pasti, Yesus akan datang segera dan dia akan melengkapkan semua yang sudah hilang dalam rumah kita. Biarlah Tuhan memberkati kita dan saya akan berdoa dan selepas doa kita akan mendengar satu lagu. Jadi stay dengan doa dan stay dengan lagu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ternyata keluarga yang kami miliki ini adalah keluarga yang terdedah kepada bahaya. Terdedah kepada serangan setan. Terdedah kepada kelemahan kami sendiri. Dan keluarga ini amat terapuh. Oleh itu Tuhan, kami sadar bahwa tidak ada kunci lain selain daripada mengaku dosa kesalahan kami sendiri. Selain daripada saling mengampuni. Selain daripada mengaku bahwa Allah itu penyembuh ajaib. Dan selain daripada mengambil firman-Mu sebagai kekuatan dan makanan rohani kepada keluarga kami yang rosak. Biarlah dengan kehadiran Tuhan dan hamba-Mu ini ingin mendoakan kepada setiap yang sudah mendengar dan menonton dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau pegang keluarga mereka. Jangan biarkan setan akan menyerang dan menyerang dan menyerang dan merosakkan mereka. Jika ada di antara mereka yang bergumul dengan kerosakan keluarga, hamba-Mu juga berdoa supaya Engkau hadir di tengah-tengah mereka dan nyatakan keajaiban kasih-Mu yang dapat memulihkan mereka. Dan berilah mereka perubahan yang besar, di mana dengan menjemput Yesus, segala-galanya akan mungkin untuk dipulihkan. Bapa di surga, terima kasih oleh sebab Engkau menerima kebaktian kami dalam khotbah. Terima kami sepanjang hari Sabat ini. Dengan ini Bapa, kami berdoa dan kami berserah kepada Engkau penyembuh ajaib keluarga kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Sebelum kita melihat satu lagu dan menyanyi satu lagu, kita akan bertemu jam 4 pada petang ini dengan tajuk Apabila Cinta Gagal. Jam 4 bersama dengan saya satu lagi khotbah dan kiranya Tuhan berkati kita dengan apa yang sudah kita dengar sebentar tadi. Jadi pada saat ini kita akan melihat bagaimana Tuhan itu sangat peduli kepada kehidupan kita. Lagu yang tidak asing bagi kita, Allah peduli. Dia mengetahui apa yang berlaku dalam kehidupan kita.
Puji Tuhan karena kita memiliki Allah yang peduli dalam hidup kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saudara-saudari, Tuhan mengerti kehidupan Anda. Keluarga Anda rusak, Tuhan mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Selamat hari Sabat, selamat makan tengah hari. Jumpa lagi jam 4 apabila cinta gagal. Tuhan memberkati.